Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi bersama saya Yusuf Kurnianto di channel Nihon Anime. Oke, apa kabar guys? Oke, dan hari ini kita bakalan bahas topik yang lagi sering banget orang cari ya, atau sering banget dibicarain oleh orang-orang yang suka pakai pinjol ya, atau pinjaman online. Nah, di video kali ini kita akan bahas ya, apa itu galbay di pinjaman online. Buat kalian yang mungkin pernah dengar istilah ini tapi belum paham banget ya, jadi stay tune aja, kita bakalan bahas secara mendalam pastinya. Oke, jadi guys, pertama-tama sebenarnya apa itu galbay ya? Nah, jadi guys, galbay adalah singkatan dari gagal bayar. Ini adalah kondisi di mana seseorang peminjam yang tidak mampu atau tidak mau membayar cicilan pinjaman online sesuai dengan waktu jadwal yang telah disepakati. Nah, banyak faktor ya yang bisa menyebabkan galbay. Mulai dari kehilangan pekerjaan, penghasilan yang tidak mencukupi, hingga kelalaian dalam mengelola keuangan ya. Nah, terus apa sih dampak galbay pada kredit? Nah, mungkin kalian berpikir ya kalau galbay itu hanya hal yang sepele. Tapi coba deh teman-teman pikir lagi, galbay itu sebenarnya bisa berdampak sangat besar ya pada skor kredit kalian. Nah, jadi semisal skor kredit yang buruk, nanti biasanya akan dipersulit ketika melakukan pinjaman online ya di masa depan ya. Baik itu pinjaman yang mungkin kredit kendaraan atau online ya, KRP, EKPR ya. Dan jadi guys, jadi penting banget ya untuk menjaga agar kita selalu bisa membayar cicilan tepat waktu. Nah, selain berdampak pada skor kredit, galbay juga bisa membawa pengalaman yang gak enak ya, yaitu dihubungi oleh debt collector ya. Nah, mungkin kalian pernah ya, biasanya kalau semisal waktunya hampir dijatuh tempo atau semisal udah telat, itu sering banget di spam oleh telepon ya. Ya intinya sih ya disuruh bayar gitu ya. Tapi kalau semisal memang terlalu lama ya, tidak ada jawaban ya, biasanya akan didatengin langsung ya. Nah, jadi ini pastinya nggak bakal nyaman banget ya guys ya. Kita akan merasa terganggu ya, ditagih-tagih terus ya. Nah, jadi sebenarnya kalau umumnya ya, jadi pertama-tama itu biasanya mereka akan menghubungi kita melalui telepon ya, dan SMS. Biasanya itu yang paling awal ya. Kalau misalnya ya mungkin agak ada konfirmasi, biasanya akan didatangin langsung ke rumah kita ya. Nah, jadi di sini hanya pengalaman aja ya guys ya. Terus kenapa ya banyak orang yang bisa sampai galbay ya atau gagal bayar ya? Nah, salah satu alasan utama adalah kekurangannya edukasi atau finansial ya. Jadi banyak orang yang tergiur dengan kemudahan mendapatkan pinjaman online tanpa memikirkan bagaimana cara mengembalikannya. Nah, jadi selain itu situasi darurat ya, kehilangan pekerjaan atau biaya mendadak juga bisa jadi faktor penyebab gagal bayar ya. Nah, gimana cara kita menghindari gagal bayar ya? Pertama, selalu hitung dengan cermat ya kemampuan finansial kita ya sebelum mengajukan pinjaman. Jangan sampai teman-teman meminjam dari di luar kemampuan bayar kita. Jadi kedua, coba teman-teman buat anggaran keuangan yang jelas dan patuhi anggaran tersebut. Jadi jangan dipaksakan ya, kalau misal mungkin kita nggak bisa dapat penghasilan yang mungkin lebih banyak ya untuk melunasi cicilan tersebut ya. Agar tidak kedepannya itu cicilannya itu pada bunga atau denda itu jadi tinggi ya, jadi berkembang terus ya. Nah, jadi kalau semisal ya mungkin ada yang udah pernah terlanjur gagal bayar, apa yang harus dilakukan ya kalau semisal udah terlanjur nih ya, terlanjur gagal bayar ya? Nah, teman-teman, yang pertama jangan panik dulu ya. Yang pertama, teman-teman bisa mencoba menghubungi pihak pemberi pinjaman ya, dan jelaskan situasi kalian ya, kenapa bisa gagal bayar ya. Nah, jadi intinya kita memberikan konfirmasi dari pihak peminjam agar ada keterangan yang jelas ya. Nah, terkadang juga mereka itu bisa memberikan solusi ya, seperti restrukturisasi dan atau perpanjangan tenor ya,
Dan kedua, teman-teman bisa coba ya untuk cari sumber penghasilan tambahan ya untuk membantu membayar cicilan. Jadi diusahakan untuk segera membayar ya. Nah, mungkin bisa dari pekerjaan sampingan atau menjual barang yang tidak terpakai ya, kalau memang ya darurat ya. Nah, jadi banyak cerita ya guys ya dari pengguna pinjaman online yang pernah mengalami gagal bayar. Salah satunya adalah cerita dari teman kita yang terpaksa gagal bayar karena kehilangan pekerjaan di waktu kemarin pandemi ya. Ini hanya contoh ya. Dan dia itu berbagi pengalaman bagaimana dia menghadapi tekanan dari debt collector. Nah, bagaimana akhirnya bisa keluar dari situasi sulit tersebut? Itu dengan bantuan keluarga dan teman-teman ya. Jadi tetap tenang dulu ya paling awal itu ya guys ya. Terus teman-teman coba pikirkan apa yang bisa kita lakukan ya. Nah, jadi sekarang itu banyak ya beberapa pinjaman online yang memberikan solusi bagi pengguna yang mungkin gagal bayar ya. Biasanya paling umum tinggal hubungi aja CS-nya. Biasanya mereka akan menawarkan program-program seperti keringanan bunga ya, keringanan bunga, terus edukasi dan membantu pengguna juga ya. Kita akan dibantu bagaimana cara mengelola keuangan dengan baik dan benar ya. Nah, jadi di sini merupakan langkah positif ya untuk membantu meminimalisir kasus gagal bayar di masa depan ya. Nah, jadi guys, kesimpulannya gagal bayar itu bukanlah hal yang sepele ya dan bisa berdampak besar pada keuangan dan kehidupan kita. Jadi pastikan teman-teman selalu pastikan untuk meminjam dengan bijak ya, mengelola keuangan dengan baik dan tidak ragu mencari bantuan jika menghadapi masalah atau kesulitan. Seperti contohnya tadi dengan bantuan keluarga atau saudara ya atau teman ya. Nah, jadi guys, mungkin sekian dulu ya untuk pembahasan video kali ini tentang gagal bayar di pinjaman online ya. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa sebelum saya tutup, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe channel ini ya. Dan jangan lupa tonton juga video-video saya yang lain ya biar nggak ketinggalan update seputar informasi update video saya terbaru ya. Oke guys, mungkin untuk video kali ini segini aja. Terima kasih. Maaf bila ada salah kata. Saya Yusuf Puryanto. Terima kasih. Bye bye.